got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. Got 3 whole thoughts, I'm a dog, bitches on my line, and you know. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. The program Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan buat absen kehadiran kalian terlebih dahulu. Adel, Tunda, Rere, Tasya, Intan, Isel, Faiz, Riki, Winda, Amel, Wadi, Dion, Upi, Haikal, Dayan, Irsyad, Vicky, Iqbal, Alam. Oke, semua ya. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, kita ice breaking terlebih dahulu. Silahkan berdiri di mejanya saja. Berkaitan dengan Pancasila. Pancasila itu ada berapa sila? 5. Ada 5 sila. Yang pertama, kita. Bunyinya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua apa? Sampai. Bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga apa bunyinya? Konstitusi. Lambangnya bunyinya? Persatuan Indonesia. Yang keempat lambangnya apa? Partai bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat. Yang kelima lambangnya apa? Ini kapas bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi kita membahas tentang penerapan nilai Pancasila yang kelima, yaitu lambangnya padi dan kapas, yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi padi dan kapas itu melambangkan kemakmuran dan kehidupan sosial masyarakat. Makanya dia punya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di depan sini sudah ada contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ini ada gambar orang apa? Gambar orang gotong royong. Gotong royong itu berkaitan dengan kehidupan di masyarakat.
saja, di sekolah juga ada yang namanya gotong royong. Gotong royongnya apa kalau di sekolah? Membersihkan halaman sekolah. Terus apa lagi? Tiket kelas. Ada lagi? Menolong teman yang kesusahan, misalkan temannya ada yang jatuh, ditolong. Kan bukan hanya di sila yang ke ini ya, bukan di sila yang ke 2 saja, tapi di sila yang ke-5 juga ada sikap saling tolong. Yang kedua ini gambar orang apa sih? Bukan. Ini artinya orang itu menghargai hak dan kewajiban seseorang, menjunjung tinggi hak dan kewajiban seseorang. Di sini ada nama orang pakai kursi roda. Di sini ada orang yang kakek-kakek tua, ada orang buta, ada orang tuli. Nah, mereka itu sama kalau ketika kita di tempat-tempat umum atau di rumah itu sama aja. Di kehidupan sehari-hari kita harus saling menghargai mereka. Contohnya, kamu naik bis, kamu orang sehat, ketemulah masuk kakek-kakek atau orang disabilitas itu artinya orang yang memiliki kekurangan. Ya tadi ya contohnya orang yang nggak bisa jalan, orang yang buta, orang yang tuli. Orang kakek-kakek, ibu hamil, nah itu termasuk orang yang perlu kita junjung atau kita hargai. Nah, selanjutnya itu misalkan tadi kalian di dalam bis, kalian udah masuk duluan nih, tapi melihat orang yang berkebutuhan khusus atau yang disabilitas tadi, apa yang kalian lakukan? Gimana caranya? Ya, misalkan di dalam bis itu kursinya sudah penuh, apa yang kalian lakukan? Memberikan tempat atau kursi ya. Jadi kita sebagai orang yang sehat mempersilahkan orang yang disabilitas tadi untuk duduk karena kita memiliki rasa apa? Rasa sosial kita, kehidupan sosial kita harus memaknai itu di dalam masyarakat. Jadi kita hidup di dunia ini saling berdampingan. Mereka yang berkebutuhan khusus, gimana sih caranya biar mereka itu tidak minder, tidak iri sama kita yang normal. Jadi kita prioritaskan mereka. Selanjutnya, di sini ada orang yang sedang bekerja. Artinya mereka nggak sampai lelah ya. Berarti dia seorang yang bekerja keras. Jadi pekerja keras itu bukan hanya orang kantoran, orang yang kerja di instansi-instansi tidak. Tapi misalkan kalian sebagai pelajar contohnya. Sebagai pelajar itu kalian bisa bekerja keras dengan cara apa di sekolah? Belajar. Contohnya lagi, kalau misalkan besok nih hari Senin ujian kan. Jadi gimana sih cara kalian bekerja keras? Belajar sebelum ujian. Jangan malamnya paginya besok ujian, malamnya itu dikebut. Sistem kebut semalam. Semua mata pelajaran di malam itu bukunya baru dibuka. Nanti nggak tahu materinya apa ini kemarin ya. Tapi nggak ada kata terlambat. Daripada tidak sama sekali, lebih baik kita berusaha sedikit-sedikit. Walaupun kita anggapannya buka buku apa ini materinya ya. Nggak apa-apa lah, aku udah niat, aku yakin aku bisa bekerja keras. Bekerja keras itu kerja sendiri, bukan mengandalkan teman. Jadi ujian besok, contoh penerapan dari kehidupan kalian itu untuk ujian besok. Kerja keras sendiri, jangan mengandalkan orang lain di dalam ujian itu. Ini enggak, ini apa tadi namanya? Apa ini? Jawabannya apa? Gitu. Dan sedangkan kalian nggak tahu teman kalian itu bisa apa enggak. Yang penting kalian yakin bahwa jawaban teman kalian itu betul. Itu adalah tindakan yang salah. Selanjutnya, ini adalah keadilan. Sikap hak dan kewajiban itu setara. Misalkan kalian berhak mendapatkan udara yang segar. Misalkan kalian punya hak di sana tumbuhan di sekitar kalian. Benar, ini udah ada angin-angin masuk misalkan udaranya segar kali ya. Tapi kalian juga punya kewajiban untuk menjaga tanaman itu, tumbuhan itu. Dengan cara apa? Perawatnya, tidak menebang sembarangan. Banyak hal-hal yang bakal terjadi kalau misalnya kita tidak
lagi susah. Kasihan aku, hebat-hebatlah uangmu ini. Nanti sampai rumah uangnya aku tabung. Nah itu adalah penerapan nilai Pancasila. Yang kelima, selanjutnya yaitu menerapkan kelas yang kondusif atau yang menyenangkan, menciptakan kelas yang menyenangkan. Contohnya kita sebelum belajar melakukan ice breaking, melakukan tanya jawab, melakukan diskusi. Nah itu menciptakan kelas yang menyenangkan, aktif berperan dalam pembelajaran. Jadi kalau misalkan kita lagi belajar itu tidak boleh pasif. Contohnya kalian belajar matematika. Matematika itu nggak boleh kalian pasif aja. Kalian misalkan nggak tahu, tapi kalian diam, nggak mau bertanya. Sesuai kata pepatah apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Jadi kalau misalkan kalian ada ada permasalahan di dalam pembelajaran itu silahkan langsung ditanya ke gurunya. Selanjutnya di sini ada anak-anak sedang bermain. Itu adalah contoh bahwa kita sesama berteman ini tidak boleh saling membedakan. Misalkan kamu anaknya orang kaya, kamu anaknya anak orang nggak punya. Misalkan orang kaya itu bilang, kamu nggak level sama aku, kamu nggak usah main sama aku. Kita nggak sederajat katanya. Itu tidak boleh. Kita semua berteman, baik kaya atau kurang mampu atau orang yang misalkan putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek. Kamu udah pendek sendiri di sini gitu. Selalu menghujat, nggak boleh ya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar orang sedang memberi memberi bantuan atau donasi kepada orang-orang yang terkena bencana. Nah, misalkan di suatu daerah kemarin apa ya? Oh, di Padang kemarin kan banjir bandang, ya kan? Sampai rumah-rumah itu tenggelam. Nah, jadi rumah-rumah tenggelam itu kan rumahnya kan udah tenggelam. Jadi mereka di tempat pengungsian dan mereka itu gimana? Uang nggak ada, perut lapar. Jadi dari mana kita mendapatkan orang itu mendapatkan sumber kalau nggak dari kita ini yang nggak terkena bencana. Jadi kalau misalkan ada daerah-daerah yang terkena musibah banjir tadi atau gunung meletus, bisa kita open donasi. Biasanya banyak itu kalau di kilang-kilang udah ada. Tapi kalau di sini kurang masyarakatnya kurang berani. Cuma kalau di kilang biasanya di simpang 3 kilang atau di demo depan pasar kilang itu kalau ada pasaran atau ada acara-acara, nah itu nanti misalkan open donasi, dia pakai spanduk dia di sini. Open donasi untuk korban bencana longsor atau banjir atau gunung meletus. Nah, oke. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk berdiskusi dengan kawan sebangku kalian untuk contoh lain dalam sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dicari. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan. Jadi kalian sudah paham belum menerapkan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan? Ya? Contoh kesetaraan hak dan kewajiban sekolah. Oh, contoh kesetaraan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Itu contohnya adalah misalkan di kelas ini kan tidak semuanya orang itu paham ya. Pasti ada anak yang kita di sini bukan menyebutkan tidak. Pasti setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi misalkan Yunda pintar matematika, misalkan Vicky kurang di bidang matematika. Nah, jadi gimana sih biar kesetaraan hak dan kewajiban itu terjalin? Nah, haknya misalkan haknya Vicky berhak juga dia mendapatkan pengajaran matematika yang setara dengan teman-teman yang lain. Misalkan Vicky pinter banyak temannya, dia nggak malu di sekolah mau nanya sama bimbingnya. Dia dengan keberanian, dengan kepedean dia pulang sekolah ke kantor misalkan. Dia nanya, Bu, misalkan,
hak-haknya. Dia berhak sebagai siswa untuk mendapatkan pengajaran, dan tapi dia berkewajiban juga untuk belajar lagi di rumah. Jadi misalkan dia tadi udah bertanya sama gurunya, kan dia berhak nih bertanya, berhak bertanya kepada gurunya tentang materi yang tidak dia pahami. Tapi dia juga berkewajiban kalau dia harus belajar lagi di rumah. Jangan udah nanya di sekolah, tapi di rumah tidak dipelajari lagi. Oke, sudah paham? Baik, kita lanjut ke materi kita yang kedua, yaitu tentang bilangan bulat. Oke, materi yang kedua kita tadi bilang adalah tentang bilangan bulat. Di sini Ibu sudah membuat garis bilangan. Biar kalian tidak bosan dalam pembelajaran, Ibu sengaja membuat media pembelajaran yang biar kalian itu bermain tapi sambil belajar. Jadi di sini ada Ibu ada garis bilangan dan pakai mobil-mobilan. Di sini ada apa? Angka positif dan angka negatif. Nah, di sini apa judulnya? Jalan-jalan sambil belajar bersama Bilbul. Bilbul itu adalah bilangan bulat. Di sini ada patokannya di angka 0. Kalau misalkan dia positif berarti jalannya maju. Kalau dia negatif jalannya mundur. Nah, di sini patokannya ada di ban warna kuning. Nanti kita letakkan di sini di titik 0. Karena tergantung soalnya nanti Ibu jelaskan contohnya. Sebelum itu kita nyanyi sama-sama agar lebih memahami apa sih itu bilangan bulat. Di sini Ibu sudah menyediakan. Kalau misalkan soal ya, sudah menyediakan soal 10. Kalau misalkan kalian bisa menjawab dengan benar, silahkan ambil jajan yang kalian sukai. Ibu tidak memandang siapa orangnya, tapi tolong partisipasi aktifnya. Nanti bisa maju. Ini soalnya Ibu Aca. Jadi kalian bisa berani ya, belajar berani. Kalau jangan pernah takut untuk salah. Oke. Sebelum itu kita bernyanyi terlebih dahulu tentang bilangan bulat. Mari kita belajar tentang bilangan bulat, menjumlah dan mengurangi, juga kali dan bagi. Ayo kita hafalkan satu ini rumusnya, sama itu positif, beda itu negatif. Ayo kawan hafalkan satu ini rumusnya, negatif dan positif sama dengan negatif, negatif dan negatif sama dengan positif. Ingatlah satu ini untuk bilangan bulat. Oke, kita ulang lagi. Seru kan? Ya, biar kita lebih semangat belajarnya. Mari kita belajar tentang bilangan bulat, menjumlah dan mengurangi, juga kali dan bagi. Ayo kita hafalkan satu ini rumusnya, sama itu positif, beda itu negatif. Ayo kawan hafalkan satu ini rumusnya, negatif dan positif sama dengan negatif, negatif dan negatif sama dengan positif. Ingatlah satu ini untuk bilangan bulat. Selanjutnya di sini Ibu tadi sudah mengambil 2 ya, Ibu Aca lagi. Di sini Ibu Aca, nanti Ibu contohkan 2. Selainnya kalian jawab. Siap. Di sini ada 1. Oke. 1. Oke. Di sini dari 10 kita contohkan 2. Di sini ada berapa ini? Angka 4 dikurang 9. Kita tulis dulu di sini. 4 dikurang 9. Oke. Selanjutnya di sini kita pakai garis bilangannya. Kita pusatkan di titik 0, tapi menghadapnya tadi ke arah yang positif.
Ada di titik 0. Dari 0, angkanya angka berapa? 4. Berarti maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Karena tadi dikurang, berarti mobilnya berbalik arah. Dibalik mobilnya. Maju. Nah. Dan selanjutnya dikurang 9. 9. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 4 dikurang 9 sama dengan negatif 5. Kita tulis di sini. Sama dengan negatif 5. Tinggalnya mundur berarti ya. Nah, selanjutnya tadi itu yang pertama. Yang kedua, itu ada angka berapa? Negatif 8 dikurang positif 3. Dan kita letakkan di titik 0. Coba, sistem hijab juga boleh. Tapi kita pakai garis bilangan terlebih dahulu. Tadi positif apa negatif ya? Berarti balik. Ada di negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi 8. Nah. Jadi tadi positif berapa? 3. Positif 3. Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti dia tinggal di minus 5. Oke. Dan kita letakkan lagi di titik 0. Dan siapa yang mau maju? Dari depan dulu. Nanti ibu baca ya. Gak ada dua orangnya ya. Nanti ditulis soalnya. Oke, 5. Jadinya tadi negatif dan negatif sama dengan positif. Oke, jadi negatif 5 dikurang negatif 9 sama dengan negatif. Betul apa salah? Betul. Karena apa? Dia negatif. Ditambah lagi, ini ketemu ini. Negatif ditambah negatif sama dengan positif. Jadi minus 5 ditambah berapa? Minus 9 sama dengan minus 14. Oke, selanjutnya siapa lagi? Dari belakang lah, siapa dulu? Oh iya Bu. Ya, ambil. Silakan diambil jajannya. Terserah. Dikurang 9. Positif 6 dikurang 9. Ayo letakkan di titik 0 terlebih dahulu. Oke, maju berapa langkah? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikurang berarti balik arahnya mobilnya. Dikurang 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi negatif jadi 6 positif 6 dikurang 9 sama dengan negatif 3. Betul salah? Betul. Silakan ambil jajannya. Oke, dia kurang apa negatif tambah negatif katanya. Jadinya positif. Jadinya maju lagi 2. Jadinya berapa? 7. Nah. Apa lagi?
minus tambah minus sama dengan plus. Berarti dibagi. Oke. Oke, jadi minus 7 dikurang minus 4 sama negatif 3. Itu berapa salah? Apa ini? Negatif 2 dikurang 5. Balik dulu. 1, 2 dikurang negatif dikurang positif 5. Berarti balik. 1, 2, 3, 4 nih. Berarti sama dengan sama dengan 3. Itu berapa salah? Masih ada 4 atau anak-anak. Oke, gambarnya. Negatif 3. Yuk di titik 0 dulu mobilnya. Dibalik karena dia nih negatif. 1, 2, 3. Dikurang positif 6. Balik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan oke. Udah itu, masih ada 3 lagi. Tulis dulu. Masih ada 3 lagi ya? Ya. Negatif. Nah, kita letakkan dulu di titik 0. Habis itu dia bilang negatif 9. Berarti mobilnya balik. Dibalik dulu. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dikurang positif 1. Berarti dibalik. 1. Oke, berarti oke, negatif 8. Tulis. Ya, masih ada 2. Ambil orang ya kalau maju. Enggak boleh satu orang satu. Udah? Nah, kita letakkan di titik 0 dulu mobilnya. Tuh, balik, banyak. Nah, oke, positif berarti maju 2. Jadi negatif ditambah negatif tadi katanya positif. Berarti maju lagi tuh 7. 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Oke. Terakhir nih siapa? Gak apa-apa, banyak dari dulu. Apa sih? Biasa. Dia bilang negatif 6. Jadi balik banyak. Maju 6. Nah, oke. Jadinya positif. Balik. Jadi 6 tadi. Mana mau tadi? Mana yang mana? Oke. Jadi maju deh. Oke, jadinya berapa? Oke, positif 2. Nah, letakkan dulu di titik 0. Maju, berarti ya positif ya. Maju 6 langkah. Oke, jadi ini tadi dibilang negatif tambah negatif sama dengan positif. Berarti maju berapa? Oke, berapa? Oke, 14. Oke, selesai. Sudah paham? Paham. Jadi mudah ya kalau misalkan kita belajar sambil bermain. Kalian nggak harus buat kayak gini bisa. Pakai garis bilangan yang biasa juga bisa. Nah, kalau tadi sudah selesai buat terjawab, jadi itu akan memberi satu aja. Contohnya, misalkan dari titik 0, misalkan positif 5, berarti maju 5
Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, positif 5. Dikurang. Negatif 3. Berapa misalkan? 3. Nah, balik. 2. Berarti jadinya Positif 1. 2. Jadi sudah paham dengan garis bilangan seperti ini? Oke, karena semua sudah paham, berarti materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat kalian pahami dan dipahami bersama. Besok kalau misalkan di ujian keluar, jadi kalian tidak bingung lah. Semoga ujian besok kalian semua berjalan lancar, bisa menjawab semua dengan baik. Semuanya nilainya tinggi-tinggi. Kita tutup, kita extracting terlebih dahulu. Oke, berdiri sama-sama. Oke, akan dulu kembali. Masih Mas? Karena sudah berakhir kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.